Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah metode pengajaran yang keren banget, namanya pembelajaran berbasis masalah, atau biasa disingkat PBL. Udah siap? Yuk kita bedah bareng-bareng. Para guru di sini pasti udah nggak asing lagi kan sama pertanyaan ini. Bu, Pak, buat apa sih belajar ginian? Kapan kepakainya? Ini pertanyaan klasik, tapi penting banget. Ini tuh sebenarnya jeritan hati para siswa yang pengen lihat hubungan antara pelajaran di kelas dan dunia nyata. Nah, disinilah pembelajaran berbasis masalah atau PBL hadir sebagai pahlawan. Metode ini bukan sekedar teknik ngajar biasa. Ini adalah jawaban langsung untuk pertanyaan soal relevansi tadi. Jadi, apa sih sebenarnya pembelajaran berbasis masalah itu? Oke, kita mulai dari definisinya dulu ya. Yang paling penting untuk diingat di sini adalah masalahnya dikasih di depan. Ya, di awal banget. Ini bukan soal latihan di akhir bab buku. Justru masalah inilah yang jadi pemantiknya, yang bikin siswa penasaran dan terdorong buat nyari tahu, buat belajar, dan akhirnya nemuin solusi. PBL ini nggak muncul dari ruang hampa loh. Metode ini tuh berdiri di atas pemikiran para jagoan di dunia pendidikan. Yuk kita kenalan sebentar sama mereka dan ide-ide besarnya. Pertama, ada idenya Jean Piaget. Dia bilang siswa itu bukan gelas kosong yang tinggal diisi. Mereka itu pembangun. Mereka belajar paling efektif waktu mereka mencoba sendiri, bereksperimen, dan membangun pemahaman mereka sendiri. Nah, PBL ini Piaget banget kan? Terus, ada Vygotsky yang ngingetin kita kalau belajar itu kegiatan sosial. Katanya kita bisa belajar lebih banyak dan lebih dalam kalau ada diskusi sama teman, ada bimbingan dari guru. Inilah inti dari kenapa kerja kelompok itu penting banget di PBL. Lanjut, ada Jerome Bruner dengan konsep discovery learning-nya. Intinya, belajar yang paling nempel itu adalah saat kita menemukannya sendiri. Di sini, guru perannya jadi kayak arsitek yang nyiapin scaffolding atau kerangka bantuan, supaya siswanya bisa membangun pengetahuannya sendiri dengan aman. Dan terakhir, ada John Dewey. Visinya jelas banget, sekolah itu harusnya jadi miniatur masyarakat. Kelas itu laboratoriumnya, tempat kita latihan mecahin masalah-masalah di kehidupan nyata. Belajar itu ya dengan melakukan, persis seperti jiwa dari PBL. Oke, teorinya udah dapet nih. Terus kalau di kelas, PBL itu wujudnya kayak gimana sih? Yuk kita intip DNA-nya. Nah, ini dia 5 DNA utama PBL. Pertama, selalu dimulai dari masalah nyata. Kedua, masalahnya nggak bisa dilihat dari satu kacamata pelajaran aja, harus dari banyak sudut. Ketiga, siswa didorong jadi kayak peneliti, melakukan investigasi beneran. Keempat, hasilnya bukan cuma jawaban, tapi karya nyata. Dan kelima, yang paling penting, semua ini dikerjakan lewat kolaborasi tim. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana cara nerapinnya di kelas? Yuk kita lihat langkah-langkah praktisnya. Eits, tunggu dulu. Ada satu hal super penting sebelum mulai. Fondasinya dulu harus kuat. Sebelum ngasih masalah yang rumit, guru harus pastiin siswanya udah bisa kerjasama. Tanpa ini, proyek sebagus apapun bisa berantakan. Oke, ini dia peta jalannya. 5 fase utama dalam siklus PBL. Mulai dari ngenalin masalahnya, bagi kelompok, bantu proses investigasi, lalu bikin karya, dan terakhir, yang gak kalah penting, refleksi bareng. Tabel ini nunjukin dinamikanya dengan jelas banget. Coba perhatikan deh, perannya jadi beda total. Guru bukan lagi jadi pusat perhatian yang menggurui di depan kelas. Guru itu sekarang jadi fasilitator, jadi pemandu, jadi motivator. Sementara siswanya, mereka yang jadi aktor utamanya. Mereka yang aktif memahami, mendefinisikan masalah, ngumpulin info, sampai akhirnya merefleksikan seluruh proses belajar mereka. Jadi setelah tahu semua ini, kenapa sih PBL itu penting banget? Apa tujuan besarnya? Nah, kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Tujuan akhir PBL itu bukan cuma soal nilai bagus di rapor, tapi soal kesiapan mereka menghadapi dunia di luar sana. Ini tentang ngasih mereka kesempatan untuk gladi resik menjadi orang dewasa yang jago memecahkan masalah. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup untuk kita renungkan bersama. Di dunia yang makin kompleks ini, yang penuh dengan tantangan tak terduga, apakah PBL ini cara yang kita butuhkan untuk mencetak generasi pemecah masalah masa depan? Jawabannya, saya serahkan kepada Anda. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.